Trump menebar teror di Havana setelah Jaksa Agung sementara Todd Blanche menegaskan bahwa Raul Castro bukan sekedar berita lama dalam kasus lama, tetapi masih menjadi sasaran aktif bagi peradilan Amerika. Dan dia memutuskan akan membawa diktator Kuba itu dengan cara apapun, seperti yang dia lakukan terhadap diktator Venezuela Nicolas Maduro. Pada hari Sabtu 30 Mei 2026, hal baru ada pada pernyataan jaksa. Amerika Serikat ingin membawa Castro ke pengadilan federal di Miami dan akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk itu. Kediktatoran Kuba berusaha melindungi Raul sebagai simbol abadi revolusi, sementara pulau itu tenggelam dalam pemadaman listrik, kekurangan makanan, kekurangan obat, dan ketakutan. Sekarang, pemimpin komunis tua itu muncul dikelilingi oleh tuduhan kriminal, tekanan diplomatik, sanksi, dan rencana kontingensi di Karibia. Apa yang berubah? Kenapa sekarang? Bagaimana Trump mempersempit ruang gerak? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Todd Blanche menyatakan kepada Fox News bahwa Washington tidak mengajukan tuduhan ini untuk cari sensasi. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat perlu membawa Raul Castro ke hadapan pengadilan dan bahwa pemerintah akan bertindak untuk mencoba membawanya ke pengadilan. Pernyataan ini berat karena mengeluarkan kasus ini dari ranah simbolis. Tuduhan terhadap Castro sebenarnya sudah diungkapkan pada 20 Mei 2026. Tetapi hal yang baru adalah jaksa menyuarakan proses itu, menambah tekanan dan menunjukkan niatnya secara terbuka. Bagi Havana, hal ini menjadi peringatan. Bagi Miami, ini membuka kembali tuntutan yang terlalu lama terhenti. Kasus ini melibatkan serangan terhadap pesawat Brothers to the Rescue, organisasi yang dikenal membantu warga Kuba yang melarikan diri dari pulau melalui laut, pada Februari 1996. Dua pesawat sipil tak bersenjata ditembak jatuh oleh jet tempur Kuba dan 4 orang tewas. Otoritas hukum Amerika menuduh Raul Castro dan 5 nama lain yang terkait dengan rezim tersebut atas kejahatan yang berhubungan dengan serangan ini. Kediktatoran selalu berusaha menganggap insiden itu sebagai upaya mempertahankan kedaulatan. Tetapi versi Amerika menyatakan kasus ini sebagai kematian warga sipil di perairan internasional dan kejahatan yang memerlukan tanggapan. Trump sekarang menggunakan tuduhan ini sebagai bagian dari tekanan yang lebih besar terhadap para pemimpin Kuba. Gedung Putih tidak hanya membicarakan masa lalu, tetapi juga menggunakan masa lalu untuk menekan situasi saat ini. Raul Castro sekarang tidak lagi muncul hanya sebagai tokoh pensiunan dari revolusi. Dia muncul sebagai terdakwa dalam perkara federal terkait dengan para korban, keluarga, kaum eksil, dan komunitas Kuba di Florida Selatan. Rezim ingin mengubah nama Castro menjadi tameng moral. Washington sedang mengubah nama itu menjadi masalah hukum. Havana bereaksi seperti biasanya ketika kehilangan kendali atas narasi. Otoritas Kuba berbicara tentang ancaman, agresi, dan provokasi dari Amerika Serikat. Namun pidato itu menjadi lemah ketika rakyat Kuba sendiri menghadapi kelangkaan. Rezim mengeluhkan tekanan dari luar tetapi tetap melakukan penindasan di dalam negeri. Mengeluhkan Washington tetapi menindas kaum oposisi. Mengeluhkan pengadilan Amerika tetapi menggunakan mesin peradilannya sendiri untuk menindas para demonstran muda dan keluarga yang tak berdaya. Tekanan ini terkait dengan pergerakan terbaru yang diungkap oleh media Amerika. Axios melaporkan bahwa pemerintahan Trump mempertimbangkan kemungkinan runtuhnya rezim Kuba pada musim panas ini di belahan bumi utara, dan bahwa pejabat Amerika telah melakukan latihan perencanaan untuk skenario ketidakstabilan di pulau tersebut. Artinya, Washington tidak ingin terkejut jika Kuba jatuh ke dalam kekacauan akibat pemadaman listrik, keruntuhan ekonomi, protes, dan pertikaian di dalam elit komunis itu sendiri. Marco Rubio masuk dalam konteks ini sebagai salah satu suara utama dari garis keras terhadap Havana. Pandangan di dalam pemerintahan Trump adalah bahwa kediktatoran Kuba tidak bisa bertahan hanya dengan retorika. Kediktatoran itu bertahan karena jaringan keuangan, penindasan, intelijen, kontrol militer, dan dukungan dari sekutu-sekutu otoriter. Itulah sebabnya tekanan Amerika bergerak di berbagai bidang secara bersamaan. Ketika Trump memperketat jaringan ini, sasarannya bukanlah rakyat Kuba biasa yang menghadapi antrean, pemadaman listrik, dan gaji yang sangat kecil. Sasarannya adalah elit yang mengendalikan hotel, transportasi, mata uang, perdagangan, dan bisnis, sementara rakyat menanggung beban krisis. Pernyataan Blanche juga mengirim pesan kepada mereka yang membela Raul Castro secara terbuka, lalu mencoba tetap punya akses ke Amerika Serikat.
Pemerintah Amerika telah menggunakan pembatasan visa terhadap orang-orang yang terkait dengan rezim, penindasan, dan dukungan terhadap struktur yang bermusuhan. Hal ini mengubah kalkulasi soal visa, sulit untuk membela kediktatoran di Havana, dan memperlakukan Miami sebagai tempat perlindungan keluarga, jalur bisnis, atau rencana pelarian. Pernyataan jaksa tersebut menyoroti mereka yang hidup di dua dunia. Di satu sisi pidato anti-Amerika, di sisi lain menikmati manfaat dari Amerika. Pergerakan di Karibia semakin memperkuat rasa terkepung. Berita Amerika menunjukkan Komando Selatan memantau situasi krisis dan pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan tanggapan jika terjadi kekacauan di Kuba. Kapal induk USS Nimitz juga mulai disebut-sebut dalam situasi tekanan regional ini. Tidak perlu mengubah ini menjadi film perang untuk memahami pesannya. Gedung Putih ingin Havana tahu bahwa mereka sedang diawasi. Jika rezim diktator kehilangan kendali internal, Washington sudah mempelajari cara melindungi kepentingan Amerika, perbatasan, Guantanamo, dan stabilitas di sekitarnya. Rezim Kuba merasakan pukulannya karena senjata terbesarnya selalu terus mengulur-ulur semuanya. Membiarkan para korban kelelahan, membiarkan perkara-perkara itu mati, membiarkan dunia lupa, mengubah para penjahat politik menjadi orang tua yang dihormati. Pidato Todd Blanche memecah kenyamanan itu. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin Castro dibawa ke hadapan hukum, dia memperingatkan bahwa usia tua, propaganda, dan diamnya diplomasi tidak menghapus tanggung jawab. Bagi Trump, tekanan maksimum tidak selalu dimulai dengan tembakan. Itu bisa dimulai dengan pengadilan, sanksi, pemblokiran visa, pelacakan uang, dan isolasi. Trump juga memisahkan dua hal yang sengaja dicampur adukan oleh pihak kiri. Menekan rezim diktator Kuba bukan berarti menyerang rakyat Kuba. Sebaliknya, pemerintah Amerika berusaha menargetkan para pemimpin, operator rezim, dan mesin yang membuat pulau itu tetap terbelenggu. Ketika rezim mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahan Amerika Serikat, mereka harus menjelaskan mengapa mereka memenjarakan tokoh-tokoh oposisi, mengapa mereka mengontrol media, mengapa mereka menindas aksi protes, dan mengapa sekutu-sekutu mereka hidup lebih baik daripada rakyatnya sendiri. Langkah selanjutnya bisa ditempuh melalui jalur hukum dan diplomatik. Kasus di Miami cenderung akan terus berjalan dengan surat perintah, permintaan resmi, dan tekanan internasional. Sanksi kemungkinan akan terus menargetkan jaringan keuangan dan tokoh-tokoh yang terkait dengan kekuasaan Kuba. Gedung Putih juga kemungkinan akan mempertahankan rencana darurat untuk krisis internal di pulau tersebut, terutama jika pemadaman listrik dan kekurangan makanan mendorong terjadinya unjuk rasa baru. Pernyataan Blanche tidak mengakhiri masalah ini, justru membuka babak yang lebih keras. Raul Castro sampai pada momen ini dengan perlindungan fisik dari rezim diktator, namun secara politik ia terekspos oleh sistem peradilan Amerika. Havana bisa berteriak, menuduh, dan mencoba mengubah semuanya menjadi propaganda melawan Trump. Hanya saja sekarang ada pernyataan publik dari Jaksa Agung sementara yang menegaskan bahwa Washington ingin Castro berada di Miami untuk diadili. Rezim diktator Kuba tahu bahwa ini bukan sekedar berita, ini adalah peringatan. Dan ketika Trump membiarkan peringatan ini beredar bersamaan dengan sanksi, perencanaan militer, dan tekanan diplomatik, teror itu tidak menimpa rakyat Kuba. Itu menimpa para petinggi yang telah menghabiskan puluhan tahun percaya bahwa mereka tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal. Dan di akhir, silakan lihat komentar agar Anda semakin tertarik dan juga lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.